Selamat malam teman-teman semuanya. Saya mau minta bantuan dong kalau saya bilang salam budaya, teman-teman bilang salam gitu ya. Oke? Coba ya. Salam budaya. Sekali lagi. Salam budaya. Salam budaya. Tepuk tangan. Terima kasih energi positifnya. Sebelum memulai serangkaian acara kita malam ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya di malam minggu yang hangat ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan perasaan yang bahagia. Perkenalkan, saya Talita Putri, malam ini selaku MC akan memandu acara Sraung Seni 2023. Yang terhormat, seluruh undangan yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, para penonton yang berbahagia. Kami segenap panitia gelaran Sraung Seni 2023 mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian di Gelanggang Anuraga Boyolali. Malam ini kita semua berkumpul dalam rangka menyaksikan gelaran seni putra putri terbaik Boyolali yang dirangkum dalam Sraung Seni 2023. Pementasan malam ini merupakan bentuk pengalokasian hibah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupa stimulan untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan di bidang kebudayaan. Dipersembahkan oleh kelompok teater Citra Kartini tahun ini dengan lebih meriah. Kami merangkul lebih banyak seniman Boyolali dari berbagai bidang untuk turut berpartisipasi memeriahkan gelaran Sraung Seni 2023. Sebelumnya saya pengen tahu tahun kemarin ada yang datang nggak di acaranya teater Citra Kartini? Nggak ada. Ada apa enggak? Coba yang tahun kemarin kira-kira tempatnya di mana? Yang jawab iya tadi. Iya, belakangnya. Mantap. Ya, jadi tahun kemarin Teater Citra Kartini juga mengadakan acara pentas, lokasinya di SMA BK Boyolali. Di tahun sebelumnya juga ada lokasinya di sini, dan tahun ini alhamdulillah bisa terlaksana di Gelanggang Anuraga lagi. Oke, pementasan malam ini cukup spesial bagi kami karena untuk pertama kalinya setelah 2 tahun berturut-turut kami selalu dapat rutin menjadi penerima stimulan, dan pementasan kali ini adalah bentuk kolaborasi dari Teater Citra Kartini dengan pegiat seni yang ada di Boyolali. Dari mulai perupa, penari, terus ada juga pemusik, semuanya berkumpul untuk menyajikan pementasan dengan tajuk Rama, Benarkah Kau Mencintaiku? Videonya fokus nang tes-tes aja. Pos apa? Kayak vokal 50. Tahu apa? Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan pementasan malam ini, saya mau mengundang Mbak Ima selaku pembina produksi Sraung Seni dan sutradara dari pementasan Rama, Benarkah Kau Mencintaiku? Sebelumnya Mbak Ima boleh maju ke depan untuk ikut memberikan sambutan dan cerita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Oke, baik. Tadi nggak main, Terima kasih Mbak Talita. Sebelumnya tadi belum kenalan ya, ini Mbak Talita. Oke, pementasan kali ini seru-seruan aja, sederhana aja. Tapi kami mau mengucapkan terima kasih. Yang pasti di malam yang agak gerah ya, Boyolali lumayan panas hari ini. Tapi kami merasa dingin karena teredek ini tadi. Karena tadi banyak yang kampanye. Gitu. Tapi yang pasti kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang meluangkan waktu, telah berkenan hadir, meluangkan waktunya dan tenaganya untuk mengumpulkan niat menyaksikan karya kami. Ucapan terima kasih yang pertama akan kami sampaikan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Kementerian Ristek Indonesia yang telah
pementasan ini melalui dana Indonesiana, yaitu fasilitasi bidang kebudayaan untuk para seniman-seniman lokal. Dan alhamdulillah untuk kali ini kami mendapat yang ketiga kalinya persembahan ini tentunya kami persembahkan untuk kawan-kawan kami yang ada di Boyolali. Ucapan terima kasih tentunya meskipun hari ini beliau-beliau yang kami undang belum bisa hadir, tapi mereka menyampaikan salam yaitu dari teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan Dinas Dispora Par Kabupaten Boyolali yang telah ikut turut merestui pementasan ini menjadi pementasan di Boyolali, yaitu pementasan teater. Namun tentunya tema Serawung Seni ini kami angkat karena niat kami untuk mengumpulkan kawan-kawan seniman. Semoga setelah acara ini kami bisa berkenalan lebih dalam kepada teman-teman seniman yang mungkin tidak bisa kami kasih undangan satu persatu. Kami hanya melalui sosial media yang terbatas dengan tenaga dan tim yang terbatas. Sedikit cerita tentang pementasan Serawung Seni yang bertema Rama, Masihkah Kau Mencintaiku. Kami ambil dari buku Mahabharata yang kami sadur menjadi naskah. Dalam naskahnya kami ambil cerita Ramayana untuk menjadikannya sebagai naskah drama, dan visualnya akan kami sajikan dan akan kami tontonkan pada malam hari ini dengan garapan-garapan kolaborasi dengan para pemusik, penari, juga para aktor dan perupa. Karena kenapa kami mengambil perupa? Karena salah satu kurasi yang kami hasilkan adalah karya seni rupa, yaitu lukisan yang kami ambil atau kami jadikan background atau kami jadikan pamflet yang Bapak Ibu dan teman-teman sajikan merupakan kurasi dari cerita yang kami sajikan malam hari ini. Sedikit cerita. Mungkin Bapak Ibu dan kawan-kawan semua di sini merasa capek, lelah, dan sikut-sikutan untuk dapat menduduki sebuah jabatan atau merasa gaji terlalu kecil. Ingatlah bahwa dunia Bapak Ibu tidak hanya di kantor atau di sekolah atau di mana. Cobalah untuk keluar dari rutinitas. Cobalah pergi ke negeri lain, pulau lain, atau mungkin ke desa sebelah. Dunia ini luas. Temukan jati diri Bapak Ibu dan kawan-kawan semua kembali dan kembali baik lagi. Kebaikan yang tulus seperti masa kecil kita dulu. Sesederhana berbagi kue putu dengan teman main, semudah naik pohon mangga dan membaginya pas sudah turun, atau selugu mandi hujan. Cobalah mentraktir semangkok soto kepada kawan lama. Cobalah bawa pisang molen kesukaan putra Bapak Ibu. Atau cobalah mengirim selengai batik untuk orang tua di rumah. Dan satu kisah pengorbanan Hanuman yang akan kita lihat bisa menjadi suri teladan yang akan disajikan atau akan menjadi pelajaran yang bisa kami ambil untuk pementasan hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, Mbak Talita, karya sederhana ini akan menjadi refleksi kita untuk merenung. Masihkah kita memilih menjadi jalan atau memilih menjadi serakah? Atau alangkah baiknya kalau kita semua memilih cinta kasih seperti halnya cinta seorang Sinta kepada Rama. Dan cukup sekian Mbak Talita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, dan kami harap Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang rokok ya, sementara untuk dimatikan rokoknya karena kami menggunakan banyak peralatan kelistrikan dan juga mengganggu pementasan kami. Ini kami mengucapkan itu. Terima kasih atas kedatangannya dan kami berdiri. Silakan Mbak Talita dilanjut. Terima kasih Mbak Ima. Saya kalau dengar Mbak Ima ngomong tuh terharu dari hati gitu. Ya tadi udah diceritain sama Mbak Ima kalau pementasan malam hari ini itu diangkat dari epos Mahabharata yang
diambil dari bagian kecilnya tentang kisah cinta Rama dan Sinta yang sebenarnya punya kekurangan, tapi mungkin gak banyak dari kita yang sadar tentang kekurangan itu. Ibu-ibu di sini yang nonton Mahabharata, serial India, kira-kira bisa nebak gak ceritanya kayak gimana? Oke, saya udah gak sabar juga sih buat nonton. Tapi sebelumnya saya mau mengenalkan aktor-aktor yang terlibat dan akan tampil malam hari ini nih. Yang pertama, sebagai Rama ada Mas Tio, kemudian ada Mas Syahrul berperan sebagai Rahwana, Salsa sebagai Sinta, Khalid sebagai Hanoman, Yogi sebagai Lesmana, Sela, Nuha, Febi, dan Bella sebagai pasukan Wanara. Kemudian ada Erika, Zunita, Aura, dan Bintang sebagai Raseksi. Ini jumlah aktor dan yang menampil pada malam hari ini itu cukup banyak ya. Jadi sekedar cerita, untuk jumlah aktor yang sebanyak ini itu adalah hitungan jumlah aktor yang cukup banyak dalam pementasan, dan pasti teman-teman aktor juga sudah melalui latihan dan semua proses yang cukup berat untuk mensinkronkan sebuah pementasan dengan orang-orang sebanyak itu. Oke, kayaknya semua pada udah capek ya dengar saya ngomong terus, pengen cepet-cepet nonton. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib yang saya harap bisa ditaati selama pementasan berlangsung ya. Jadi selama pementasan berlangsung, penonton dimohon untuk tidak mengaktifkan mode suara di ponsel dan barang elektronik yang dibawa. Sebagai gantinya, ponsel dan barang elektronik dapat diatur dalam mode getar. Selanjutnya, penonton diharap untuk tidak mendokumentasikan pementasan menggunakan flash. Silakan kalau ada yang mau memvideo, memfoto, tapi tolong flashnya dimatikan ya. Kemudian penonton juga diharap untuk menjaga ketenangan dan tidak berbincang selama pementasan berlangsung. Adik-adik yang udah pada ngantuk ini bisa nggak teriak-teriak kan nanti ya? Oke? Kemudian untuk apresiasi berupa tepuk tangan, kami minta untuk hanya ada di awal dan di akhir pementasan. Kiranya kita semua dapat mematuhi semua peraturan ya, agar pementasan malam hari ini bisa berjalan lancar. Oke, teman-teman aktor udah pada siap? Oke, tidak mau mengulur waktu, langsung saja kita akan langsung menyaksikan pementasan Sraun Seni 2023. Rama, benarkah kau mencintaiku? Oleh Iklima Al-Afu.
Malam itu adalah awal musim semi. Keindahan Taman Asoka sangatlah memikat. Kolam-kolam yang cantik, teras-teras yang berhias emas, perak, mutiara, gading dan batu-batu koral, pijakan kristal, bukit dan air terjun. Lonceng-lonceng kecil digantungkan pada pohon, menciptakan musik yang asik. Hanuman tampak mencari-cari keberadaan Sinta di balik pepohonan. Seraya mengamati Sinta, ia bersembunyi di balik dedaunan. Belum tahu apa yang akan dilakukan Hanuman agar menarik perhatian. Tetapi Sinta dijaga oleh raksasa yang wajahnya buruk rupa dan bentuknya mengerikan. Jika masih hidup dan memang berada di alam, pasti Putri Sinta akan mengunjungi taman ini untuk menyoba dan memikirkan. Tubuhnya kurus dan pucat, tapi kecantikannya tetap terpancar seperti rembulan pada awal hari. Perempuan cantik yang diliputi kesedihan pasti Putri Sinta. Lihatlah yang tergantung tak terawat di cabang pohon itu. Pasti perhiasan Rama yang dibawa dari Sinta saat diculik oleh Rahwana. Sebagaimana Rama pernah bercerita. Ya. Aku yakin perempuan secantik Dewi Kayangan ini yang tampak tegar bertahan demi cinta sejati adalah permaisuri kekasih dalam. Mengapa? Mengapa mereka belum juga datang? Apakah mereka akan datang menjemput? Oh suamiku Rama dan adikku Lesmana, kapan kalian akan datang? Cantik, bukan kamu, tapi Sinta. Mengapa kau menghindar dariku? Tidakkah kau tahu betapa besar perhatianku padamu? Jangan takut, aku hanya mohon kasih sayangmu. Oh Sinta, tak ada yang bisa menandingi kecantikanmu di dunia ini. Aku tak bisa memalingkan mataku dari wajahmu yang bersinar terang seperti bulan purnama. Demi kamu, akan kutaklukkan dunia. Demi kamu, apapun akan kulakukan. Kau akan menjadi permaisuri yang berkuasa. Semua selir-selir akan tunduk padamu. Kekayaan, kerajaan, semuanya akan jatuh milikmu. Mengapa? Mengapa bawa waktu memikirkan Rama? Bagaimana bisa cinta? Percaya kepada orang yang telah dilucuti haknya atas tahta,
dan diusir dari kerajaan. Dalam hal apa Rama bisa menandingiku? Tidakkah kau tahu dalam kedalaman tapa berata, kekuatan, kekayaan, dan kejayaan? Bahkan dalam semua hal, aku jauh lebih baik darinya. Oh Sinta, kasihanilah aku. Marilah kita bermain-main di taman, di hutan, dan di tepi pantai. Rahwan, Apa sayang? buanglah jauh-jauh omong kosong tentang. Tidaklah pantas kau menginginkanku. Kembalilah pada istri-istrimu. Aku tidak akan pernah menghilangkan lamaran. Coba pikirkan keluarga yang melahirkan, keluarga yang aku nikahi. Keinginan yang bodoh dan mustahil, semuanya hanya akan membuatmu kecewa. Dengarkan, aku adalah istri dari orang lain. Bagaimana bisa kau menginginkan yang telah dimiliki orang lain? Dan kau adalah suami dari istri-istri. Pikirkan saja perasaan istri-istri. Bukankah bahagia dengan kepunyaan sendiri adalah jalan? Sinta, jangan teruskan bicara. Apakah tidak ada yang mengajarimu melangkah di jalan kebaikan? Yakinlah harta akan hancur seluruhnya. Aku tidak menginginkan kekayaan dan kesenangan yang kau janjikan. Aku sama sekali tidak tergoda. Aku sudah menikah dengan Rama. Dia ada dalam benak dan hati. Aku sudah bersumpah janji di depannya. Seutuhnya dan selamanya aku miliknya. Rama adalah pribadi yang pemurah. Ia pasti mengampuni jika kau memohon belas kasih. Jangan kau pilih jalan kehancuran dan kematianmu sendiri. Bukankah kau culik aku saat Rama dan Semana pergi? Sanggupkah kau bertemu muka dengan mereka? Rama dan Semana akan mencarimu. Barang kau sembunyi di lautan atau di balik gunung sekalipun, Rama dan Semana akan meminum habis nyawa. Kau akan lepas nyawa. Cukup Sinta, jangan kau teruskan bicara. Kau balas kata manisku dengan ucapan omong kosong dan penghinaan. Karena cintaku padamu, aku menahan diri. Jika tidak, kau pasti sudah mati. Waktu yang kuberikan tinggal 2 bulan lagi. Ubahlah pendirianmu. Jadilah istriku dan temanilah tidurku. Jika tetap menolak, kau akan kukirim ke dapur supaya dimasak untuk menjadi makan malam. Jauhkan itu. Jangan biarkan rasa ampuh menghancurkanmu, Sinta. Bodoh! Kau harusnya menerima lamarannya! Hei, bodoh! Kenapa kau menolak lamaran dari Rama? Ia adalah perempuan bodoh. Mengapa kau masih keras kepala, perempuan bodoh? Di dunia ini tidak ada yang lebih agung dari Rahwana. Tidak. Aku tetap pada pendirian. Rama akan segera menemuiku. Jangan rasa aku membantu.
Seorang istri tidak akan pernah meninggalkan suaminya karena alasan itu. Seperti matahari yang tidak bisa dipisahkan dari cahaya. Itu tidak bisa dipisahkan. Jaka Ayu Raja telah tewas di dalam tahuan. Seandainya ia masih hidup, ia pasti akan memberitahu bahwa aku malamnya ia telah tewas di tangan raksasa ini. Berapa lama lagi aku akan hidup di sini? Mengapa dua perkasa lama dan semalam juga menjemputku? Aku pasti banyak berdosa hingga harus mengalami penderitaan. Aku masih yakin Rama masih hidup. Jika aku lebih baik mati. Dalam mimpi, aku bertemu Rama dengan Sinta. Mereka memasuki istana. Rama menghantarkan Sinta pulang dengan melayani gajah. Rama menggendong Sinta, lalu mereka pulang. Jangan nih ayah korban suci ini. Jika melihat gerak dalam mimpi itu pertanda buruk. Oh, semoga Rama dilindunginya. Tidak. Ini aku sedang tidak beribu. Mungkinkah gerak ini merusak sekali?
mata mengalir di pipimu seperti daun teratai yang tampak. Bolehkah aku tahu siapa dia? Apakah kau Dewi atau Putri Naga? Ayah memancar dari dunia. Apakah kau Rohini yang dipisahkan dari Dewa Bulan? Atau kau Arundhati yang dipisahkan dari Resi Masista? Tapi setelah kuamati, kau adalah manusia, seorang putri bermahkotakan kesedihan. Apakah kau Putri Sinta yang diculik oleh Rahwana? Benar. Aku Sinta, istri Ramacandra. Selama 12 tahun, aku rengkuh kebahagiaan bersamanya di Ayodhya. Meskipun pada akhirnya, ayahnya memintanya untuk merelakan tahta dan mengasingkan diri di hutan. Rama sama sekali tidak kecewa. Justru ia bahagia bisa membantu ayahnya untuk menepati janji. Dan aku tidak mau ditinggal. Aku ikut bersamanya. Manapun itu, untuk menemani dan melayani kakak. Kami bertiga masuk. Suatu hari, Rahwana yang berhati jahat menculik dan menawar tanganku. Dia memberiku waktu 12 bulan. Dan sekarang tinggal 2 bulan lagi. Ketika waktu habis, aku akan Begitu bahagianya diriku sekarang. Rama, manusia termulia dan bijaksana, telah memintaku untuk mengabarkan kepadamu. Dan Lesmana saudara terkasih, mengirimkan salam hormatnya untuk. Aku semakin percaya pada ungkapan, selama hidup masih digandung badan, harapan itu selalu ada. jangan-jangan kau adalah Rahwana. Dulu kau menyaru sebagai seorang petapa dan membawaku ke paksa. Apakah sifat seorang pahlawan itu menyiksa perempuan yang tak percaya seperti itu? Oh Wanara, apakah kau sungguh utusan Rama? Tidak, ia bukan musuh. Ceritakan lagi tentang Rama. Rama memutusku. Rama yang tampan, Rama yang bijaksana, Rama yang berkata lembut dan penuh cinta, Rama yang sakti tak ada tandingnya. Kau akan menyaksikan anak panah Rama dan Lesmana mulai menerjang dan meluluh mantapkan alam bersama Rahwana dan seluruh bangsa raksasa. Atas permintaan Rama tersebut, aku datang untuk melihat keadaan. Perkenalkan, namaku Anoman. Aku telah berhasil menyeberang lautan dan samudra atas restu Rama, sehingga aku bisa menginjakkan kaki di alam. Maafkan kecurigaanku, Prakerja. Setelah ditipu oleh raksasa dan dikelilingi kesucikan, aku rentan pada kecurigaan yang tak. Bagaimana bisa aku mencurigai Prakerja seperti itu? Oh, ini adalah cincin Rama. Sebentar lagi, seluruh pasukan Manara akan datang kemari dan menghancurkan kerajaan Alam. Aku akan mengatakan tentang beberapa.
sana. Jagalah dirimu baik-baik. Cari tahu siapa yang utus kera busuk ini. Dari mana ia berasal dan mengapa mengacau Alengka? Jujuran! Bicara yang jujur! Siapa yang memerintah kamu? Apakah kamu tuh pada kuda? Atau kamu tuh pada dada kuda? Ayo, katakanlah! Jawab yang jujur! Bukan Batara Indra atau Buddha yang putus. Aku kemarin sebagai utusan Sugriwa, Raja Wanara. Wahai anak Sasa, Rajaku menganggapmu sebagai saudara raja. Ramacandra, putra kerajaan Ayodhya, telah berhasil mengalahkan Subali dan menjadikan Sugriwa sebagai raja baru. Ketika Ramacandra pergi ke hutan untuk memenuhi janji ayahandanya, istrinya yang ia tinggal untuk berburu kejar bencana telah meninggal. Atas permintaan Rama dan Sembalan tersebut, Sugriwa kirimkan utusannya untuk mencari ke seluruh penjuru dunia. Dan aku datang ke alam untuk mencari putri yang hilang tersebut. Dan di sini kutemukan putri. Oh, Raja para raksasa, aku berbicara kepadamu dengan segala hormat sebagai utusan saudara raja. Aku juga berbicara kepadamu sebagai utusan Pangeran Ayodhya. Kau tahu, berbuat
perbuatan menculik Putri Sinta adalah tindakan pengecut dan bertentangan dengan dana. Ketahuilah, kematian telah datang kepadamu dalam wujud Dewi Sinta. Jangan pernah keliru memakan racun. Kau tahu dengan sangat baik bahwa menginginkan istri orang lain adalah dosa yang besar dan akan membawa kepada kehancuran. Jalan satu-satunya untuk adalah memohon ampunan dari kamu. Kembalilah ke jalan yang benar dan Bunuh kerajaan itu sekarang juga. Tunggu. Menurut hukum para raja, membunuh duta dan utusan raja sama sekali tidak dibenarkan. Kau boleh saja membunuh itu juga. Hukum cabut, pencap dengan besi panas, tapi tidak membunuh. Apa salahnya menghukum orang yang telah melakukan dosa berat? Seberat apapun kesalahannya, itu dilakukan atas perintah orang lain. Tidaklah masuk akal menjatuhkan hukuman mati atas utusan, sementara tuannya sama sekali tak tersentuh. Raja Rahwan, marilah kita cari bagaimana caranya bisa menghukum orang yang mengutusnya kemari. Mereka harus dibawa ke sini dan dijatuhi hukuman yang pantas. Jika utusan dihukum mati, mungkinkah ia akan membawa tuannya kemari? Jika di sisi lain, ia dibiarkan hidup dan kembali kepada tuannya, mereka akan datang kemari dan menyerang kita. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan balasan yang sepantasnya darimu. Baiklah. Harta milik Gerah yang paling berharga adalah ekor. Bakar ekornya dan cabut dia sekeras-kerasnya. Kalau sudah masuk
keselamatan dan keberuntungan. Sekarang, perkenankanlah aku untuk pergi. Tunggu, Reno. Kau adalah pahlawan. Bagiku tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang mintalah suamiku akan segera kembali. Aku mengandalkan. Sebentar lagi, Sugriwa bersama Rama dan Lesmana akan kembali membawa seluruh pasukan barat. Untuk sekarang, jagalah dirimu. Semoga Dewa memberkatimu. Aku telah bertemu dari kemudian hari. Permaisuri, dia tampak sehat dan baik-baik saja di alam. Hai para wanara, sahabat. Katakan kepadaku, di mana posisinya Sinta? Dan bagaimana keadaan? Bagaimana bisa kalian bertemu dengan Sinta? Dia mengatakan dia akan tetap berjuang untuk hidup dan bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Lebih dari itu, mungkin dia akan mati di tangan raksasa atau mati bunuh diri. Sekarang, mari kita pikirkan cara apa untuk menyelamatkan putri Sinta. Lesmana, dia Hanoman telah berhasil menemukan Sinta. Putra Batara Bayu itu telah berhasil bertemu dengan Sinta. Sekarang aku juga bisa melihatnya. Panjang. Sungguh, sekarang kau telah bawa dia kepadaku. Ayo katakan lagi, apa yang dikatakan Sinta? Biarkan aku mendengar kata-katanya yang manis, seperti air yang menetes di atas mulut yang kering kehausan. Dia berkata, hanya sekali raksasa yang tewas di tangan Rama. Tapi mengapa sampai sekarang dia belum juga membunuh Rahwana dan menyelamatkanku dari penderitaan? Mengapa ia tak kirimkan Lesmana yang gagah berani
untuk membunuh para raksasa yang celaka. Aku tak yakin suamiku masih mempedulikan. Tuan, tolong singkirkan kesedihan. Mari kita pikirkan rencana apa yang harus kita susun untuk menghancurkan Rawan dan merebut kembali Putri Sinta. Putri Sinta tidak yakin bahwa kau dan seluruh pasukan Mandala bisa menyeberangi laut. Kamu katakan, kau tak perlu cemas atau khawatir soal itu. Aku ini bukanlah wanita yang paling kuat, tapi aku telah berhasil menyeberangi lautan dan sana. Aku juga katakan padamu, akan aku gendong Rama dan Lesmana dan membawa kepadamu. Keraguan hanya akan membuat para prajurit takut dan melemah. Maka dari itu, singkirkan jauh-jauh ketakutan. Kemenangan pasti akan kita rebut. Rasa percaya diri yang ada dalam hati adalah pertanda yang baik. Kita akan hancurkan Alumka tanpa harus mendarat. Pertahanan hutan, gunung, serta bukit tidak akan jadi masalah buat kita. Kita akan binasakan Alumka. Kita gilas mereka hingga rata dengan tanah. Sekarang adalah waktu yang tepat dan mulailah bergerak. Ayo! Seandainya Sinta tahu, sekarang kita mulai bergerak, hatinya pasti akan sangat senang. Mohon maaf, rasa sedih karena kehilangan sesuatu bisa sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Tapi Lesmana, hukum itu tidak berlaku padamu. Jika Rahwana menangkap dan menculik Sinta, ia pasti berteriak keras, "Hai suamiku! Hai Rama! Hai Lesmana!" Namun tak ada yang datang menolong. Kita semua tidak bisa menolongnya. Dia memikirkan, hatiku seperti tusuk sebi. Apa yang harus aku lakukan? Seperti orang yang meminum racun, seluruh
penderitaan Sinta. Ia ada dalam cengkeraman para raksasa yang kecil. Ia pasti sangat menderita. Putri Raja Janaka, pengantin yang masuk ke rumah Raja Agung Dasarat, sekarang tidur di tanah, ditawan, dan dijaga ketat oleh penjahat itu. Rama, hentikan sesuatu. Sebentar lagi kita akan bayar laporan. Kita akan bawa pulang Sinta ke air. Jangan biarkan hidup berlarut. Kuatkan hati. Peperangan pasukan Wanara dan raksasa pun tidak terhindarkan. Berhari-hari terjadi pertumpahan darah di tanah Alengka. Rahwana dan Lamur telah ia kirimkan para senopati dan pasukan yang gagah berani. Tapi mereka semua telah tumpas, habis tidak bersisa. Rahwana bertarung dengan Rama, menggunakan segala senjata. Dan kekuatan yang mereka pertarungkan semakin sengit. Aku tak akan membalikan Sinta. Bukankah aku yang mengalahkan Kubra? Bukankah aku yang merebut Alengka darinya? Siapa yang berani datang kemari dan menantangku? Akan kulawan. Para Wanara sahabatku, ayo kita selamatkan Putri Sinta dari lawan dan membawa kembali ke ayahnya. Tunggu apa lagi? Serang! Rahwana bertarung seperti layaknya
seorang prajurit sejati. Ia bertarung seperti seorang pahlawan. Kemudian cuci habis semua dosa-dosa. Oh Putri Sinta, bolehkah aku untuk membunuh para raksasa yang selama ini mengganggu? Jangan. Di dunia ini adalah yang bersih dari dosa. Jiwa suci yang mulia mesti berbelas kasih kepada semua, baik mereka yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Para raksasa itu hanya menjalankan perintah dari tuannya. Mereka tidak bisa disalahkan. Sekarang raja mereka telah mangkat dan membayar semua dosa-dosanya. Tidaklah adil dari Pesan apa yang harus saya sampaikan kepada Pangeran Rama? aku ingin segera ketemu dengannya. Baiklah, tunggulah sebentar. Sinta, sudah lama aku menantikan kedatanganmu. Musuh sudah aku kalahkan. Aku berhasil merebut kembali tugasku sebagai ksatria. Telah aku tunaikan. Sumpahku sudah terpenuhi. Perang yang kecil ini berjalan tidak hanya demi, tapi juga demi tanggung jawabku sebagai ksatria. Berhasil merebut kembali, ternyata tidak membuat bahagia. Keraguanku menyaput hatiku seperti asap yang gelap pekat. Sekarang apa yang kau inginkan? Tunggu Sinta. Mulai saat ini kau harus hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup bersama lagi. Kau boleh hidup dalam lindungan para kerabat atau sahabat kita. Mana mungkin seorang ksatria sepertiku menerima kembali istri yang telah
manusia tak beradab boleh saja bicara seperti itu. Tapi kau yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah keluarga yang mulia tak pantas bicara seperti itu. Sepertinya amarah mengacaukan pikiran. Suamiku lupa pada asal usul keluarga. Jana pasang ramal agung itu ayah. Dialah yang membesarkan. Apakah aku salah jika rasa sejahat itu muncul? Tak. Karena caramu melihat masalah seperti itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Lesmana, ambillah kayu bakar dan buatlah api unggun yang besar. Apa Sinta? Sudah, lakukan saja apa yang kukatakan. Wahai Tuhan yang agung, aku bersimpuh di hadapan. Terimalah aku dalam pangkuan. Sinta, kau tahu siapa sebenarnya aku? Asal usulku. Dan lebih banyak lagi, kaulah yang mesti memberitahuku. Aku Rama, putra Dasarama. Kau pikir aku tidak tahu kesucian hatimu yang tanpa celah itu? Tuntutan pembuktian itu aku buat untuk memuaskan hati orang-orang yang tanpa pembuktian itu akan berpikiran buruk tentangmu, Sinta. Bukankah demikian?
Rama, benarkah kau mencintaiku oleh Iklima Al-Afu? Mari kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Oke, untuk teman-teman penonton, mohon untuk tidak meninggalkan arena dulu ya, karena habis ini akan ada sesi dokumentasi bersama para teman-teman lapor. Sebelumnya, saya mau mengundang seluruh lakon, kru, dan pegiat seni yang terlibat untuk naik ke atas panggung sekarang. Ayo bisa masuk dulu bareng-bareng. Oke, sambil nunggu kumpul semua, boleh tepuk tangan dulu. Ya, bisa dilihat ya teman-teman semua yang terlibat di dalam pementasan kali ini tuh banyak banget. Dan pementasan kali ini Mbak Ima, Mas Seno, ayo Mas, tepuk tangan dulu. Ini di balik musik yang megah malam ini ada Mas Seno dan teman-teman. Tadi saya salah ngomong, saya bilang kalau 2 tahun Citra Kartini sudah berturut-turut menerima dana Indonesiana dari Kemenristek Dikti. Ternyata sudah 3 tahun teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman seniman dari Boyolali, kita diapresiasi, kita didukung sama pemerintah untuk selalu mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Boyolali ini. Teman-teman Citra Kartini ini juga sudah 3 tahun berturut-turut melaksanakan pementasan. Di tahun 2021 kemarin ada pementasan dengan tajuk Garong, Kini Ia Tertinggal di Penjara. Kemudian tahun kemarin ada pentas perempuan dalam monolog yang tahun lalu diisi dengan parade monolog 3 judul naskah bertemakan kisah-kisah perempuan Indonesia. Antara lain ada Balada Sumarah, Kenang-kenangan Wanita Pemalu, dan Inggit. Kemudian tahun ini Citra Kartini kembali hadir dan mengabarkan bahwa kehidupan berkesenian kami masih baik-baik saja. Tepuk tangan dulu untuk Citra Kartini. Jadi inilah keluarga besar Serawung Seni 2023. Sebelumnya saya mau minta tolong mungkin perwakilan 1 atau 2 orang dari teman-teman kru pentas untuk menyampaikan pesan dan kesan dari penampilan malam hari ini. Ada yang mau bercerita? Oke, Mas Tio sebagai Rama Chandra. Halo, selamat malam semuanya. Teman-temanku, mungkin teman lama, teman baru. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang mungkin di waktu yang sibuk ya, pulang kerja, pulang pacaran, mungkin mampir ke sini. Dengan keadaan yang sibuk itu masih disempatkan untuk datang kemari dan menyaksikan pentas kita semuanya. Yang kalau boleh jujur, prosesnya sungguh luar biasa. Betul nggak? Ya, di sini saya mau cerita tentang saya sendiri. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tuh tidak ada bakat acting ya sebenarnya. Soalnya sejujurnya tahun lalu kebetulan saya adalah kru musik, jadi bukan seorang aktor. Tiba-tiba 1 bulan yang lalu pimpinan produksi kita, Bu Ima, menyampaikan pada saya, Tio, kamu jadi Rama ya? Hah? Yang bener Bu. Padahal saya sama sekali tidak punya bakat acting. Jadi selama 1 bulan ini saya, mungkin ada sebagian teman-teman, belajar dari nol. Bagaimana itu menguasai panggung, bagaimana cara menghayati sebuah peran, bagaimana cara menyampaikan pesan agar cerita yang kita sampaikan itu sampai kepada penonton semuanya. Dan alhamdulillah bersyukur sekali
pementasan pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena durasi mungkin kelamaan bicara. Ini saya kembalikan kepada Bu Bintang Megasi kita. Ya, pementasan ini terlaksana juga tanpa saya sendiri karena beberapa kawan-kawan seperti pemusik saya dibantu Mas Seno and Crew. Mana Mas Seno and Crew? Juga koreografer tari yang sangat luar biasa. Kami juga mendadaknya dengan sangat buru-buru karena beliau sebenarnya sedang mempersiapkan wisuda Pak Bella Reza. Kemudian kawan-kawan selebihnya adalah teman-teman saya yang lama karena mereka adalah kawan-kawan saya ketika saya harus bekerja sama menggelar pertunjukan khususnya teater, dan untuk kali ini kami harus berkolaborasi dengan banyak orang. Saya juga mengundang mapping tim kru mapping video dari Sispro, ini dari Surabaya. Kami juga menggunakan lighting system dari Mas Danang atau Mas Turis Crew yang punya nama M3 Pro Lighting. Juga kawan-kawan saya yang ada di sound system ada Pak Ber dan juga teman-teman kawan yang lain. Juga setting property yang kami sajikan ini juga atas kerjasama seniman-seniman muda dari Surakarta, yaitu kawan-kawan saya dari UNS, Mas Mahendra Dimas. Mana Mas Mahendra ya? Oke, mungkin masih melepas kayu-kayu yang ada di belakang karena settingan ini sangat luar biasa. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dari adik-adik saya yang sangat luar biasa yang sudah mengizinkan berproses bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik saya pinjam kadang-kadang pulangnya malam gitu ya. Tapi terima kasih atas izinnya, akhirnya pementasan ini terlaksana dengan sempurna. Dan juga satu lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan perupa saya, yaitu Mas Yasin yang mungkin hari ini ada di bangku penonton atau di mana ya? Masih di Jogja, jadi Mas Yasin ini masih berkuliah di Jogja. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kurasinya yang dalam bentuk rupa. Begitu Mbak Talita. Oke, terima kasih kesan-pesannya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kita kumpul di tengah dulu ya. Kita mau difoto sama teman-teman kameramen buat dokumentasi. Kita nanti ambil foto sama teman-teman penonton buat kenang-kenangan dan buat dokumentasi juga. Boleh di sini teman-teman, gimana Mas kameramen? Oh ya, oke. Boleh teman-teman aktor duduk mungkin di sini. Kurang mundur, mbak, deketin sini. Oke. Duduk aja kali ya teman-teman aktor ya. Teman-teman penonton nanti kalau dijepret gaya ya. Oke, siap semua ya. 1, 2, 3. Lagi dong. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi Mas. Coba aku teriak salam budaya lagi, teman-teman masih ingat gak ya? Salam budaya. Salam. Oke, sekali lagi ya. Salam budaya. Salam. Oke, mantap, siap. Makasih Mas. Oke, tergelar sudah pementasan
Kami ucapkan terima kasih pada seluruh kerabat kerja yang terlibat dan tidak lupa juga kepada para penonton yang sudah hadir malam ini. Semoga pementasan malam ini memberikan kesan yang baik. Dan dengan tulus kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Untuk teman-teman penonton diharap untuk tidak terburu-buru dalam meninggalkan arena, keluar secara teratur, mengikuti arahan panitia, dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pementasan selanjutnya. Saya ada pantun sebenarnya. Mungkin yang udah jalan dengar dari jauh ya. Kalau cringe jangan diketawain. Menatap bunga di tengah taman.